Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah HP dari Xiaomi yang saya beli dengan harga 2,4 jutaan. Punya spek layar Super AMOLED 90Hz, kamera beresolusi tinggi 108 megapiksel, dan punya fast charging 67 watt. Untuk spek lain nanti kita lihat aja lebih jauh. Tapi ini kondisinya itu second. Oke, untuk boxnya ya seperti ini ya. Karena memang HP ini tuh batangan, bukan full set. Dan ini adalah Redmi Note 11 Pro, ini yang 4G bukan 5G, warna putih, ada seri IMEI. Dan untuk RAM itu 6 GB, ROM 128 GB. Yuk lanjut kita buka. Ya, di dalamnya dapatnya ya kayak gini. Batangan, bukan full set. Dan memang untuk aksesorisnya itu yang paling mahal di bagian charger ya, yang 67 watt itu harganya berapa? Silahkan kalian cek sendiri di toko online. Oke, ini saya beli 2,4 jutaan Redmi Note 11 Pro. Untuk yang versi 8/128 itu 2,8 jutaan. Untuk harga baru Note 11 Pro sekarang sih saya lihat itu 3,3 jutaan ya. Untuk yang versi sama dengan HP ini yaitu 6/128. Untuk keterangannya ini dia. Second ori, fungsi no minus siap pakai, fisik mulus terawat 97 sampai 99%. Dan jelas ini tuh bukan refurbish ataupun rekondisi. Dan ini adalah resmi ex Indo ya. Nggak tahu kejelasannya itu kayak gimana, karena di beberapa seller lain itu jualnya keterangannya itu X display bekas demo. Tapi yang jelas itu jangan disamakan dengan X display HP Samsung yang disitu kondisinya biasanya ya layarnya itu shadow, terus baterainya juga performanya menurun. Di beberapa HP yang sudah saya beli yang kondisinya sama kayak gini ya, itu layarnya nggak ada yang shadow dan kesehatan baterainya juga masih mantap, sama seperti baru. Karena itu saya belikan ke beberapa saudara ya, dan pengalamannya kayak gitu. Oke, kita cek untuk fisiknya. Memang di sini masih mulus banget, coy. Masih mulus like new. Nggak tahu ya kok bisa kayak gini. Ini kondisinya sama kayak dulu itu HP-HP X Jepang ya. Ada beberapa yang kondisinya masih like new. Itu seperti baru. Ini nggak kerasa HP second. Terus untuk port casannya ini juga rasanya belum pernah kemasukan ya. Masih perawan. Kita coba ya. Nah, ini tuh masih tek. Nah, bunyinya masih tek. Nggak oblak. Oke. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor pemindai sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada infrared blaster, secondary microphone, lubang untuk speaker, terus lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ini kosong aja, di sisi bawah ada slot SIM. Kita buka kira-kira tipenya ini apa. Oke, di sini punya tipe hybrid ya, bukan triple slot. Jadi yang satu SIM-nya itu bergantian dengan micro SD. Terus ada port USB Type C, lubang untuk mikrofon dan lubang untuk speaker. Karena ini punya dual speaker stereo. Nah, di sini ada segel ya, ini segel dari sellernya sendiri. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Redmi, triple kamera, dan LED flash. Ini ada setitik merah, itu kesannya kayak laser. Terus ada tulisan 108 megapiksel. Dan di bagian depan ini layarnya lupa, nanti saya lihat lagi. Terus ada lubang untuk mikrofon dan kamera depan serta sensor-sensor. Oh ya. Untuk bahannya back covernya ini dari kaca ya, bukan plastik. Ini asli kaca. Plastiknya itu bagian framenya, ini bukan dari. Oke, lanjut kita nyalakan. Nah, ini saya akan install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Redmi Note 11 Pro 4G. Oh ya, untuk ukuran layar ini 6,67 inch, panelnya Super AMOLED yang jelas kualitasnya mantap banget. Ini warnanya itu tajam banget ya. Ini original, beda dengan HP yang kondisinya itu rekondisi ataupun refurbish.
itu banyak yang LCD-nya udah pernah diganti. Yang jelas itu kualitasnya beda dengan yang bawaan original. Oh ya, untuk refresh rate ini saya ralat yang awal saya tadi bilang itu 90 Hz, sebenarnya 120 Hz dan di sini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Oke. Oh ya, untuk sinyal ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ini dapat karena emailnya resmi terdaftar di Kemenperin. Ini saya pakai kartu Telkomsel. Oke, kita cek di tentang telepon. Di sini sudah saya update ke MIUI versi terbaru. Ini ada di MIUI 13.0.6.0. Ini belum dapat MIUI 14. Nama perangkat Redmi Note 11 Pro. Versi Androidnya itu 12, yang awalnya sebelum saya update itu di versi Android 11. Dengan security pass level di sini juga update di 1 Februari 2023. Sekarang bulan 3 alias Maret. Terus keseluruhan spesifikasi ini dia. RAM-nya itu 6 GB, bisa ditambah dengan 2 GB. Ini tentunya fitur virtual. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install aja ya. Device Info HW. Oke, masuk SoC. Pakai MediaTek Helio G96 octa-core 2,05 GHz. Fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU Mali G57 MC2. Dipakai di zaman sekarang ini masih enak ya, dibuat game juga masih ngangkat asal dengan settingan yang menyesuaikan. Untuk game kelas menengah ke atas itu masih enak-enak aja. Terus untuk bagian layar 2400 x 1080 atau Full HD Plus. Untuk refresh rate ini 120 Hz. Oke, penyimpanan RAM 6 GB LPDDR4X. Terus untuk storage itu dari 128 GB yang bisa kita pakai masih sekitar 107 GB. Kamera 108 megapiksel pakai sensor Samsung S5K HM2. Untuk depan ini 16 megapiksel pakai OmniVision 8856. Untuk kamera lain ada 8 megapiksel ini untuk ultrawide ya. Itu pakai OmniVision juga. Yang lainnya menurut saya ini cuma ya pelengkap aja, makro dan depth yang resolusinya itu sama-sama 2 megapiksel. Baterai 5000 mAh, sudah support fast charging 67 watt. Untuk sensor jelas ya, HP harga segini itu lengkap, termasuk adanya sensor gyroskop. Dan pasti itu gyroskopnya pakai gyroskop hardware bukan software. Kita cek lagi di aplikasi sensor box. Nah, ini sensornya itu lengkap. Gyro jelas, responsif banget. Magnet juga ada. Oke, kita cek untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa nih. Nah, di sini dapat skor 300 ribuan di Antutu versi 9.4.4 Helio G96 di zaman sekarang. Skor CPU 75 ribuan dan GPU ini lebih tinggi ya, yaitu 82 ribuan. Tapi dibandingkan dengan HP lain yang sama-sama pakai prosesor MediaTek Helio G96 itu lebih kecil ya. Biasanya untuk skor CPU itu dapat di angka ya sekitar 90 ribuan. Di sini nggak tahu mengapa cuma dapat 75 ribuan. Terus untuk multi sentuh yang pasti Xiaomi itu 10 titik sentuhan, udah mantap. Untuk Geekbench 6 ini dapat skor single core 677 dan multi core itu di 1760, udah lumayan. Terus untuk 3D Mark di mode wildlife stress test itu dapat kestabilan yang mantap banget. Meskipun nggak pakai cooler itu dapat kestabilan 99,3%, mantap banget. Dengan base loop score 1173 dan lowest loop score di 1165. Memang kalau untuk skor ini lebih tinggi di Helio G90T dan Helio G95, tapi dia itu nggak bisa sestabil kayak Helio G96. Lanjut kita lihat di bagian kamera ya. Nah, untuk kamera ini saya akui dulu itu pernah pakai Redmi Note 11 Pro 4G. Ini kameranya itu bagus banget, sama dengan Poco M4 Pro 5G. Itu kameranya juga bagus. Ini lensa utamanya itu 108 megapiksel. Tapi gede resolusi itu nggak pasti hasil kameranya itu lebih bagus ya. Cuma dapat detail yang lebih oke. Oke, untuk menu-menunya di sini ada Pro, yang pasti ada manual fokus dan juga shutter speed sampai 30 detik. Terus dokumen, video. Nah, untuk video kamera belakang dan depan ini sama-sama mentok di Full HD 30 fps ya.
sayang banget belum bisa 60 fps. Terus mode foto, portrait, malam hari, dan lainnya. Tanpa banyak basa-basi untuk hasil foto dan videonya, sedikit contoh ya, kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi Note 11 Pro 4G ya. Ini resolusi mentoknya yaitu Full HD di 30 fps. Untuk kestabilan ini sangat mantap, saya akui di sini tuh sangat-sangat stabil ya, meredam goncangan. Ini warnanya juga mantap banget. Gimana untuk kualitas mikrofonnya, silahkan kalian nilai sendiri. Oh ya, ini memang ada suara kirok ya, karena memang ini tuh hari Jumat menjelang Jumatan. Oke, ini untuk lensa ultrawide, resolusi mentoknya itu sama aja, Full HD di 30 fps dan sama-sama sangat stabil. Cuma kalau di lensa ultrawide memang di sini detailnya itu agak berkurang ya, beda dengan lensa utama. Kalau soal kestabilan ini udah mantap banget loh. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusi sama dengan kamera belakang, mentok di Full HD 30 fps. Dan di sini sama-sama sangat stabil ya. Kualitasnya memang mantep banget. Warnanya itu akurat dan juga untuk dynamic range itu luas banget. Kalian bisa lihat background di belakang sana. Nah, lanjut kita coba untuk bermain game. Pertama, game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya di sini udah dapat yang mentok ya, yaitu Ultra. Cuma untuk refresh rate mentok di tinggi aja, alias 60 fps. Belum dapat di atasnya, meskipun untuk layarnya ini sudah 120 Hz. Kita pakai di settingan kayak gini. Bayangan kita onin, mode SD kita onin. Jadi ini rata kanan ala HP ini. Nah, untuk FPS rata-rata yang didapat ya, Mobile Legends di settingan refresh rate high alias 60 dengan grafis mentok ultra itu dapat rata-rata di 59,8 fps. Ini udah enak banget. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafisnya di sini bisa dikatakan rata. Ada sih beberapa turunan ya. Nah, ini sampai 46 fps. Ini baru mati. Kemudian ini baru hidup ya. Segitulah. Lainnya ini termasuk ya rata. Enak banget lah Helio G96 buat main game Mobile Legends. Nah, sempat saya coba juga untuk bermain Genshin Impact. Itu saya setting di lowest. Terus untuk FPS dinaikin 60 fps. Itu dapat rata-rata fps 35 ya. Memang naik turun. Kalau ini turunan tajam itu pas teleport. Kadang naik ya bisa sampai 45 fps lah. Tapi itu nggak stabil. Seringnya sih di 30-an fps dan di bawahnya. Kalau mau cukup stabil itu untuk fps diatur di 30 fps aja. Biar fps-nya itu ya nggak bergejolak kayak gini. Oke, Redmi Note 11 Pro 4G 2,4 jutaan dengan kondisi yang kayak gini. Ini mulus like new, cuma batangan aja. Dan ini X resmi ya. Menurut kalian gimana? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke. Itu aja, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.